kalau emang lu mau menjadi bisnis, ini tuh bisa banget gitu karena bisa ditambahin topping-topping yang menarik lagi gitu. Gue tuh masih pengen tahu gitu, mungkin ada yang tahu gitu, bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya bisa yang lebih jelas atau lebih detailnya. Yang gue tahu sih makanan. Hai, selamat datang di podcast apa nih namanya nih ya? Oke, podcast Before It, the Before It kali, asik ya, Before It. Jadi podcast ini itu adalah podcast yang membahas tentang makanan, tentang kuliner, apapun yang berbau tentang makanan dan yang bisa dimakan gitu. Tapi nggak cuma ngebahas tentang makannya doang, tentang kulinerannya doang. Jadi podcast ini akan ngebahas tentang sejarahnya, dari mana makanan itu berasal, dari mana terciptanya makanan itu, dari mana gimana makanan itu ada di dunia ini. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kita tiba-tiba ada, oh tahu nih makanan, ada makanan baru, makanan ini, tapi kita nggak tahu makanan ini tercipta karena apa, makanan ini terbuat dari apa, atau bahkan ya kita nggak tahu gitu bahan-bahannya apa aja. Dan ya kita cari tahu di sini. Dan selamat datang di Before It, karena ini adalah podcast terbaru dari Zil Karim yang disajikan terbaru, dan kita bakal ngebahas makanan-makanan itu. Alright. Bukan hanya pengantar pada episode kali ini, kita akan ngebahas tentang makanan khas dari kota yang sudah terkenal atau budaya yang ada di dalam kota itu, yaitu Betawi. Let's go! Oke, episode 1 Before It ini akan ngebahas tentang makanan khas dari daerah Betawi, yaitu kerak telur. Kita bakal ngebahas dari mana sejarahnya kerak telur ini ada, bahan-bahannya apa aja, dan mungkin manfaatnya kali ya dari makanan ini. Harusnya setiap makanan itu pasti ada manfaatnya, nggak cuma mengenyangkan gitu. Karena terbentuknya pasti kan dari bahan-bahan yang emang punya zat-zat yang alami dari bahan tersebut. Alright. Jadi kalau kita mau ngebahas, kerak telur ini berasal dari zaman kolonial Belanda pada abad ke-17. Masyarakat Betawi mencari cara memasak telur dengan bahan-bahan yang tersedia pada saat itu. Mereka mencampurkan telur dengan beras, garam, dan bahan-bahan yang ada pada saat itu. Ya gue nggak tahu ya pastinya pada saat itu bahan-bahan apa, tapi yang jelas bahan dasar adalah beras, telur, dan garam kayak gitu. Dan makanan tradisional ini berasal dari bahasa Betawi, yaitu kerak, yang berarti kulit. Kenapa kayak gitu? Karena tekstur luarnya yang keras dan berwarna kecoklatan. Karena kan digoreng itu kayak melingkar, kayak goreng telur kayak gitu. Nah, pada abad ke-19, kerak telur menjadi populer di kalangan masyarakat Betawi. Kalau misalkan zaman sekarang mungkin viral kali ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Mereka menjualnya di pasar-pasar tradisional dan bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Jakarta nih. Kerak telur juga disajikan sebagai hidangan khas di acara-acara adat Betawi. Yang tadinya iseng-iseng bikin makanan dari telur apa ya, dibikin gitu. Tiba-tiba viral dan menjadi makanan khas di Betawi. Karena mungkin pada suka kali ya. Sebenarnya ya makanannya sederhana tapi ya emang unik gitu. Kerak telur juga nggak hanya lezat guys ternyata, tapi juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Ya itu dia yang tadi gue bahas. Nggak cuma kita makan terus kenyang, tapi kita akan kulik. Mungkin ada manfaat lain dari makanan ini. Nah, kerak telur itu memiliki sumber protein yang tinggi dari telur dan mengandung karbohidrat dari beras, kaya akan vitamin dan mineral. Nah, itu gabungannya udah komplit banget sih kayaknya ya. Dan yang terakhir pastinya membantu meningkatkan energi karena kita makan akhirnya menambah energi kita gitu. Ya, begitulah maksudnya. Telur itu kan mempunyai protein yang tinggi juga gitu, dan beras ya karbohidrat yang tadi gue bilang gitu. Ya itu campurannya jadinya komplit lah walaupun sederhana gitu. Nah, kita bakal cari tahu nih, kerak telur itu selain dari telur apa aja sih bahan-bahannya. Tapi yang gue tahu, kerak telur itu ada dua telur, ada telur ayam dan telur bebek.
Nah, kalau misalkan bahan-bahan untuk dibuat ya biasanya itu menggunakan 2 telur ayam atau 2 telur bebek. Kalau gue sih telur bebek paling enak, the best. Terus 1 cangkir beras, terus juga setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, 1/4 sendok teh kunyit, 2 sendok makan minyak goreng, terus langsung digoreng. Diaduk-aduk-aduk, digoreng. Ya, tambahan bumbu-bumbu yang emang opsional lah buat si makanan ini gitu. Kan biasanya itu kalau misalkan kerak telur sendiri itu kan dicampurnya ada toppingnya, itu ada topping dari kelapa gitu ya kan. Tapi kalau emang lu mau menjadi bisnis, ini tuh bisa banget gitu karena bisa ditambahin topping-topping yang menarik lagi gitu. Jadi kayak ya sebuah gebrakan baru, inovasi baru gitu dari kerak telur, jadinya akhirnya tambahan viral lagi nih apa nih gitu kan. Terus kalau misalkan kayak topping-toppingnya yang kalau misalkan yang sesederhana biasa dijual itu pakai kelapa gitu. Mungkin kalau lu mau bikin usaha bisa juga nih kerak telur lu tambahin topping kayak misalkan pakai daging, pakai seafood gitu. Nah itu beberapa variasi-variasi aja sih tambahan yang mungkin menurut gue menjadi keunikan baru lagi ya. Tapi kayaknya kalau misalkan secara otentiknya ya cuman telur, beras, garam sih kayak gitu sih. Ya simple sebenarnya makanannya gitu. Cuman ya bisa menjadi viral pada saat itu. Kerak telur juga menjadi simbol kebudayaan Betawi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Makanan ini menjadi ikon Jakarta, ikon kuliner Jakarta salah satunya nih. Dan dibawa ke berbagai festival di Indonesia. Gokil. Kayaknya maksudnya si kerak telur ini bisa menjadi apa ya, makanan tradisional yang long last banget gitu. Yang awalnya cuman kayak orang tiba-tiba kayak gue pengen makan, bikin makanan bosan gitu makan telur, kayaknya campur bahan-bahan lain sih asik gitu ya. Gue campur beras deh, gue campur garam, bumbu-bumbu kayak gitu kan. Terus akhirnya gue goreng. Sebenarnya basicnya jadinya kayak telur, cuman karena ada keraknya tambahan nasi itu yang digoreng gitu, jadinya ada apa ya, ketebalan tersendiri dari telurnya gitu. Ya menurut gue jadi unik gitu. Mungkin pada saat itu akhirnya viral kayak orang-orang pada saat itu kali kayak makanan apa nih? Kerak telur gitu kan. Ya aneh mungkin pada saat itu. Cuman pas dicobain karena perpaduan rasanya unik dan enak gitu. Sederhana tapi ya oke gitu. Dan akhirnya bisa dijual menjadi bisnis baru. Dijual di pasar-pasar. Dan makin berkembang. Dan ramai mungkin pada saat itu di budaya Betawi gitu ya. Gue tuh masih pengen tahu gitu, mungkin ada yang tahu gitu, bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya bisa yang lebih jelas atau lebih detail. Yang gue tahu sih makanan kerak telur itu ya sejarahnya kayak gitu, tapi gue masih pengen tahu dan gue belum nemu juga sih. Ini kita bisa sambil sharing-sharing gitu di kolom komentar. Mungkin ada satu orang yang emang siapa nih yang bikin telur terus akhirnya dicampur dengan bahan-bahan lainnya gitu. Mungkin ada yang tahu gitu, bisa tulis di kolom komentar. Gue nggak nemu siapa pertama kali yang membuat makanan ini gitu. Yang gue tahu cuman dari budaya Betawi. Dan mungkin kalau misalnya lu masih mau nyari, itu biasanya banyaknya cuman ada di Jakarta Fair atau di PRJ. Kalau misalkan di daerah gua masih ada tapi satu dua lah gitu. Dan itu juga udah jarang, mungkin karena peminatnya untuk sekarang udah kurang kali ya. Apalagi kayak Gen Z gitu kayak udah terlalu banyak makanan pada saat ini. Tapi kayak menurut gua kayak makanan ini tuh makanan yang wajib sih kalau misalkan di saat PRJ atau Jakarta Fair gitu, itu tuh makanan yang wajib menurut gua kalau misalkan gua datang ke acara tersebut, ke event tersebut, itu wajib gua beli. Karena maksud gua kayak gua nggak pernah makan tiap hari ini gitu. Bahkan kayak makan itu jadi kayak setahun sekali aja gitu. Karena ya bisa dibilang langka gitu. Dan kayaknya udah mulai keiris dengan makanan-makanan sekarang yang banyak sebanyak-banyaknya gitu. Dengan perputarannya yang ayam, bebek gitu. Tapi ya menurut gue ini bisa menjadi dobrakan baru kalau misalnya lu mau bikin bisnis. Kayaknya asik juga tuh. Kerak telur ditambahin topping-toppingnya lagi gitu. Entah pakai daging, entah pakai seafood, entah mungkin balik lagi ke ayam-ayam yang dipotong-potong gitu. Kayaknya oke juga sih itu kalau misalnya bisa menjadi opsional makanan baru gitu. Bukan baru juga sih. Ya makanan lama yang bisa di rebranding lagi gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya si kerak telur ini ya
sederhana aja gitu, makanan sederhana gitu. Tapi kalau misalkan bisa kita build lebih oke lagi, kayaknya inovasinya tambahan lagi kayaknya bisa sih. Tapi yang gue pengen jangan sampai originalitasnya itu terkikis gitu. Walaupun kita mengembangkan dan berinovasi dari makanan yang ada, tapi kalau bisa originalnya itu jangan sampai terkikis. Walaupun sesederhana itu, tapi menurut gua value-nya tinggi banget. Karena kalau kita ngebahas zaman dulu kan mungkin nggak banyak bahan-bahannya kali ya. Dan walaupun banyak mungkin pas membelinya cukup mahal atau misalkan mencarinya susah. Jadi mungkin ya untuk makanan masyarakat umum aja gitu yang kayaknya ini bisa menjadi opsional makanan-makanan baru gitu pada saat itu. Jadinya akhirnya kayak ya telur, beras, dan bumbu-bumbu digabungin jadi kerak telur kayak gitu. Ya gue nggak ngerti ini bisa menjadi sebuah makanan viral lagi mungkin di kemudian hari. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih bisa bisa aja gitu menjadi opsional untuk Gen Z yang sedang membuat usaha-usaha terbaru gitu. Kalau misalkan lu bikin kayak makanan-makanan yang udah ada zaman sekarang kayaknya udah bosan gitu. Diulang lagi gitu. Kalau misalkan kayak banyak banget kan kayak misalkan ayam geprek lah, ayam penyet lah, maksudnya itu terus diputar ada lagi yang terbaru, ada lagi terbaru gitu. Kayaknya rada bosen juga gitu menurut gua. Kalau misalkan ini bisa menjadi opsional pilihan yang menarik, kenapa enggak gitu? Bisa menghasilkan ladang-ladang bisnis, kenapa enggak gitu? Tapi kayaknya menarik juga sih kalau gue buat. Tapi harus gue pelajarin dulu. Ini tuh originalnya seperti apa. Nah ini dia yang gue inget ya. Maksudnya original yang ada dari kerak telur itu selain bahan-bahannya, tapi masaknya juga cuy. Masaknya itu nggak pakai kompor, pakainya tungku gitu. Masih pakai bara api, dan jadi prosesnya juga nggak cepet, cukup lama. Tapi gue nggak tahu ya, kayak misalkan ke PRJ atau ke Jakarta Fair itu tuh banyaknya masih pakai tungku dan itu prosesnya juga cukup lama, jadi nunggunya juga ya cukup memakan waktu gitu. Tapi hasilnya yang ya originalnya ada gitu. Otentiknya tuh kerasa banget kalau misalkan si kerak telur ini. Kalau misalkan pakai kompor gue nggak tahu sih, maksudnya perbedaannya pasti ada ya, karena secara apinya juga kan pembakarannya beda. Tapi kalau misalkan pakai kompor, pakai gas gitu, gue nggak tahu rasanya akan sama atau enggak. Atau mungkin bisa lebih oke lagi, gue juga nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti. Ya patut dicoba sih gebrakan-gebrakan terbaru gitu. Ya mungkin ini bisa menambah referensi, bisa menambah wawasan juga buat lo yang lagi dengerin, yang lagi nonton, dan bisa menjadi ide terbaru lagi. Kayaknya menarik juga nih kerak telur dibikin hal apa, hal unik lainnya segala macam dari kerak telur ini dikembangkan lagi. Tapi pesan gue satu sih, jangan sampai original dan otentiknya itu hilang gitu, karena menurut gue ya itu yang menjadi value dari kerak telur. Walaupun sederhana tapi value tinggi banget, karena menyelamatkan masyarakat Betawi dari kelaparan juga kan, dengan bahan-bahan yang seadanya pada saat itu, dan akhirnya ya bisa viral gitu. Ya begitulah ceritanya tentang kerak telur. Ternyata kerak telur itu lumayan lama juga ya, dari abad ke-17 loh terciptanya, dan akhirnya mulai banyak beredar di abad ke-19 ya, dua abad setelahnya gitu. Lama juga gitu kan. Tapi ya gokil dari zaman masih dijajah Belanda. Ya, semoga ini bisa menjadi referensi dan menjadi bayangan terbaru. Bayangan apa ya? Ya, bayangan bisnis kali ya. Ya, pokoknya semoga ini bisa mengedukasi tentang sejarah dan kita napak tilas lagi sejarah-sejarah makanan. Dan semoga Before It ini bisa berjalan terus dan memberitahu sejarah makanan-makanan yang ada. Mau makanan tradisional, makanan Indonesia, dan bahkan nanti makanan di luar Indonesia kita nggak tahu kan ciri khasnya apa aja. Mungkin ada yang pengen lu tahu dan lu pengen lu bahas, tulis di kolom komentar. Lu bisa kasih tahu makanan ini dong gitu kan. Mungkin ya bisa bisa menjadi referensi juga kita mencari tahu. Jadi kita nggak cuma asal makan, tapi kita mengenang sejarahnya. Dan
Jadi kita tahu makanan itu value-nya tinggi banget. Makanan ini tuh ternyata sejarahnya tuh ada, nggak cuma sekedar makanan gitu. Dan mungkin secara detail bahan-bahannya bakal kita cari tahu, bisa jadi gitu. Tentang sejarah garam ada, kenapa ada, sejarah gula kenapa ada gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi referensi lagi nantinya. Ya terima kasih yang udah nonton, yang udah mendengarkan. Semoga lo bisa terus mendengarkan si Before It ini dan bisa menjadi sumber wawasan untuk lo gitu. Terima kasih yang udah nonton dan mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Zul Karim signing out. Bye bye.